Sesuai dengan ekspektasi saya yang dulu. Saya sangat berkeinginan menjadi seorang mukmin yang sejati, sebagaimana yang tertera di dalam ayat Al-Quran surat Al-Anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mukmin sejati itu andaikan disebut nama Allah, maka hati mereka akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila mana dibacakan ayat-ayat Al-Quran terhadap mereka, mereka akan menambah keimanan, akan menambah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah saya menghafal Al-Quran, saya memikirkan bahwa akan termasuk ke dalam golongan tersebut. Pas saya pulang kampung, hal tersebut tidak saya rasakan sama sekali. Sehingga saya berpikiran, ya Allah, kenapa amal ibadat saya ini terasa hambar? Hafalan Quran saya ini berasa enggak pengaruh sama sekali sama kehidupan saya. Sehingga saya berpikir terus-menerus, lalu bertanya kepada sang ahli, yaitu guru-guru saya. Ustadz, kenapa saya padahal sudah menghafalkan Al-Quran, bahkan sudah khatam, tapi kenapa ibadat saya masih hambar? Ibadat saya masih kurang kekhusyukan. Lalu solusi daripada ustadz-ustadz, mereka mengatakan, kemungkinan besar antum belum mencapai maksimal ilmu, pengetahuan antum masih sangat minimal. Karena untuk bisa menjadi mukmin yang sejati sebagaimana yang tertera di dalam ayat yang tadi, itu harus disertai dengan keilmuan yang tinggi dan konsisten ataupun istiqamah dalam perbuatan taat. Sehingga saya mempunyai visi dan misi agar ilmu dan amal bisa saya setarakan. Sehingga saya cari gimana caranya. Akhirnya saya menemukan tujuan yang relevan dengan visi dan misi saya tadi, yaitu berangkat untuk hijrah mencari ilmu ke negeri Yaman, Tarim. Banyak pilihan negeri-negeri yang ilmunya tinggi, tapi setelah saya telusuri, ada juga nanti lingkungannya kurang mendukung. Ada juga nanti ilmunya banyak, tapi pergaulannya sama juga seperti daerah-daerah yang lain. Dan saya menemukan solusi dari ustadz yang bahwa negeri Tarim ataupun di Yaman itu memiliki kedua-duanya. Ada ilmu dan juga ada amal. Sehingga saya tertarik dan bertekad bulat ingin pergi ke Yaman. Dan alhamdulillah, cita-cita ini Allah kabulkan. Di balik terkabulnya cita-cita ini banyak rintangan yang saya hadapi. Pertama, mulai dari omongan orang bahwa dana yang harus dikeluarkan ke sana sangatlah banyak. Jalur beasiswa enggak ada. Itu juga menjadi suatu hambatan bagi saya. Akan tetapi saya ingat perkataan guru. Niat yang baik, sesuatu amalan yang niat kita tulus karena Allah Ta'ala, Allah pasti akan mengabulkannya. Karena Allah berfirman, walladzina jahadu
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju ke kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum. Lanahdiyannahum, sungguh benar-benar kami akan menyampaikan maksud mereka. Jadi itulah modal saya. Modal pertama saya adalah niat. Saya berharap niat betul-betul ingin memperbaiki kehidupan saya. Betul-betul ingin menjadi seorang mukmin yang sejati. Alhamdulillah berkat niat tulus, berkat niat yang baik, Allah kabulkan hari ini. Karena niat yang baik itu bagaikan tempat yang subur. Amalan kebaikan bagaikan pohon ataupun benih-benih pohon. Bila kita menanam kebaikan, amalan kebaikan di dalam niat yang tulus ikhlas, dia akan berbuah. Dia akan mendapatkan hasilnya. Namun ada juga amalan kebaikan tapi ditanam di dalam tanah yang tandus, dalam artian kata di dalam niat yang tidak bagus, niat yang tidak ikhlas, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi poin utama yang saya dapatkan dari perjalanan ini adalah niat yang bagus. Niat yang bagus akan memberikan hal yang baik, akan menghasilkan hasil yang baik di esok harinya. Kemudian juga tidak terlepas dari doa orang tua. Doa orang tua terhadap anaknya ini sangatlah mustajabah. Saya pernah dulu berkata sama ibu saya, "Bu, saya sangat pengen belajar di luar negeri." Padahal saya tahu dengan ekonomi keluarga kami yang sangat rendah, tidak mungkin untuk studi ke luar negeri. Tapi ibu saya meyakinkan saya, "Iya nak, silahkan lanjutkan cita-cita itu. Ibu dukung dan ibu jamin kamu bakal berangkat, kamu bakal belajar ke luar negeri." Segitunya percaya ibu saya. Walaupun sekilas kita lihat mimpi itu tidak akan terwujud, tapi ibu saya saking percaya dan meyakinkan saya agar terus semangat. Sehingga saya meminta doa kepada ibu, "Bu, doakan saya agar saya menjadi orang yang bermanfaat. Doakan saya bagi menjadi orang yang berhasil bukan untuk diri sendiri doang, tapi bermanfaat bagi bangsa dan negara dan agama." Terus ibu saya berkata, "Saya akan usahakan semaksimal mungkin." Sampai sekarang ini saya masih mengingat bagaimana proses usaha ibu bapak saya untuk melanjutkan pendidikan saya ke luar negeri. Sehingga saya timbul keinginan yang paling besar di dalam hidup saya. Saya ingin melihat ibu bapak saya bahagia dunia dan akhirat. Di dunia mereka bisa hidup tenang, nyaman dengan ibadat, dan di akhirat kelak saya ingin mereka masuk ke dalam surga. Kemudian satu lagi hal yang ingin saya sampaikan, bahwa maka lillahi dama wattasala. Sesuatu yang kita lakukan lillahi, karena Allah, kita mengerjakan amanah yang telah dibebankan kepada kita karena Allah, karena Allah, karena Allah, dama wattasala. Perbuatan itu, pekerjaan itu akan terus berkelanjutan. Perbuatan itu akan selalu didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau karena Allah kita melakukan sesuatu, Allah akan mengirimkan orang-orang baik,
Allah akan mengirimkan orang-orang lain yang membantu, yang menolak kita, mendorong kita untuk menuju kepada titik penghabisan cita-cita yang ingin kita raihkan. Semoga kita semua bertekad bulat untuk melakukan sesuatu karena niat yang tulus dan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang bakal disampaikan semua hajat kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cuman ini pesan dari saya, Bapak, Ibu sekalian, hari ini saya mohon pamit, izin pamit kepada seluruh jamaah. InsyaAllah nanti siang saya akan berangkat ke tempat perkumpulan dan besok siang saya insyaAllah akan berangkat ke Yaman. InsyaAllah doa mohon restunya dari Bapak Ibu sekalian agar saya selamat di perjalanan, sehat badan walafiat, dan dikabulkan maksud dan tujuan saya, yaitu ingin mencari ilmu bisa bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh jamaah. Mungkin banyak kesalahan yang pernah saya lakukan, banyak kesilapan yang pernah saya kerjakan. Saya mohon beribu-ribu maaf, karena dengan terlepasnya dosa dari hamba dengan hamba, mungkin itu merupakan satu cara agar memudahkan kita untuk melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Dan sekali lagi saya mohon doanya Bapak dan Ibu, karena dengan doa hal yang kita anggap mustahil pun akan bisa menjadi kenyataan. Dengan doa hal yang kita anggap menjadi mustahil, tapi dengan berkat doa akan menjadi kenyataan. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.